Oke cuy, selamat datang kembali di channel ini ya. Di sini saya mau mereaction video yaitu dari channel asik ya. Salah satunya keluar dari perut bumi. Inilah nama makhluk yang akan muncul saat hari kiamat. Ngeri juga ya. Kita tengok bersama-sama ya. Ini dia. 1, 2, 3. Sobat asik, kelak di akhir zaman akan muncul makhluk mengerikan yang dalam kamus bahasa dikenal dengan istilah buruk. Buruk diartikan sebagai hewan kendaraan Nabi Muhammad SAW yang berbentuk seperti kuda yang memiliki sayap pada sisi kiri dan kanannya. Buruk juga sering diartikan sebagai burung yang datang dari surga. Selain buruk sob, ada juga beberapa makhluk yang akan di akhir zaman kelak dan berbentuk paling mengerikan yang pernah kita lihat. Nah, kali ini kita akan membahas makhluk-makhluk yang akan muncul di akhir zaman. Sebelum lanjut, tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Angka. Anka adalah seekor burung besar misterius dalam mitologi Islam. Burung raksasa ini pernah dikisahkan oleh Al-Kisai bahwa burung tersebut pernah ada pada zaman Nabi Hanzalah dengan umatnya yang disebut Ashab Aros. Ia berhasil melenyapkan burung ini dengan cara meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melenyapkan dan memutuskan keturunannya. Burung ini sering diidentikan dengan Simurgh dari Persia dan Phoenix dari Mesir kuno. Menurut manuskrip kuno berupa teks Arab kuno dari Timur Tengah, legenda burung kolosal ini dikisahkan memiliki tubuh sangatlah besar sehingga sanggup membawa seekor gajah dengan cakarnya yang tajam. Dabat al-Ard. Dabat al-Ard adalah sebuah nama yang berarti binatang buas atau monster yang muncul dari perut bumi. Dalam Islam, binatang ini masuk sebagai salah satu tanda sebelum datangnya hari penghakiman. Binatang melata ini akan keluar di kota Mekah, dekat Gunung Syafa setelah peristiwa matahari terbit dari barat. Ia akan berbicara dengan kata-kata yang fasih dan jelas. Dabat al-Ard ini akan membawa tongkat Musa dan cincin Sulaiman. Ibnu Jurayj mengatakan bahwa Ibnu Zubair menjabarkan binatang ini dengan rinci. Kepalanya seperti kepala kerbau, matanya seperti mata babi, telinganya seperti telinga gajah, tanduknya seperti tanduk rusa jantan, lehernya seperti leher burung unta, dadanya seperti dada singa, warna kulitnya seperti warna kulit harimau, panggulnya seperti panggul kucing, ekornya seperti ekor biri-biri jantan, dan kakinya seperti kaki unta. Di antara sepasang persendiannya sejarak 12 ukuran garis lurus. Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj adalah sebutan dari suatu bangsa yang muncul pada akhir zaman, yang memiliki kekuatan sebagai perusak dan penghancur kehidupan di muka bumi. Kisah tentang kaum ini terdapat dalam ajaran agama Yahudi, Kitab Kejadian umat Kristen, dan Kitab Suci umat Islam. Ya'juj dan Ma'juj dalam tradisi religius digambarkan dalam istilah yang tidak jelas. Ada yang menyebutnya sebagai bentuk manusia, makhluk berbentuk raksasa, suatu bangsa atau negeri. Ya'juj dan Ma'juj adalah dua bangsa yang sangat besar jumlahnya. Mereka masih keturunan Adam, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Syekh Bukhari. Walaupun mereka manusia Adam, namun mereka yang berbeda dari manusia lainnya. Mereka adalah rusak dan jumlah mereka sangat besar, sehingga ketika mereka turun dari gunung seakan-akan air bah yang mengalir, tidak pandai berbicara dan tidak fasih,
Bermata kecil atau sipit, berhidung kecil, lebar mukanya, kulitnya berwarna merah. Imam Mahdi. Nah ini sering dengar juga Imam Mahdi. Imam Mahdi atau Muhammad Al-Mahdi adalah seorang muslim berusia muda yang akan dipilih oleh Allah untuk menghancurkan semua kezaliman dan menegakkan keadilan di muka bumi sebelum datangnya hari kiamat. Dalam hadis disebutkan Imam Mahdi akan memimpin selama 7 atau 8 atau 9 tahun. Masa kepemimpinannya, Imam Mahdi akan membawa kaum muslimin untuk memerangi kezaliman, hingga satu demi satu kezaliman akan tumbang takluk di bawah kekuasaannya. Kemenangan demi kemenangan yang diraih Imam Mahdi dan pasukannya akan membuat murka Raja Kezaliman atau Dajjal, sehingga membawa Dajjal keluar dari persembunyiannya dan berusaha membunuh Imam Mahdi serta pengikutnya. Dajjal adalah saksi dari satu Islam yang akan muncul menjelang kiamat. Menurut hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, sejak Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan Nabi Adam alaihi salam sampai ke hari kiamat nanti, tidak ada satu ujian pun yang lebih dahsyat daripada Dajjal. Nabi Muhammad SAW mengingatkan para pengikutnya untuk membaca dan menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari Dajjal. Dan kalau bisa berlindung di kota Madinah dan Mekah, karena Dajjal tidak akan pernah bisa masuk kota tersebut yang dijaga oleh para malaikat. Azazil. Iblis. Azazil iblis. Azazil adalah nama asli dari iblis yang merupakan bapak dari bangsa jin. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa nama asli iblis adalah Al-Harits. Menurut syariat Islam, Azazil adalah pemimpin kelompok syaitan dari kalangan jin dan manusia. Menurut keyakinan agama Islam, sebelum diciptakan Adam, Azazil pernah menjadi imam para malaikat, Sayyid al-Malaikat, dan Khazin al-Jannah, bendaharawan surga. Sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil memiliki wajah rupawan cemerlang, mempunyai 4 sayap, banyak ilmu, terbanyak dalam hal ibadah, serta menjadi kebanggaan para malaikat. Dan ia juga memimpin para malaikat, karubiyun, dan masih banyak lagi. Saat ia enggan untuk bersujud kepada Adam, Allah mengubahkan mukanya pada asalnya yang sangat indah cemerlang menjadi bentuk seperti babi hutan. Allah mengubah kepalanya seperti kepala unta, dadanya seperti daging yang menonjol di atas punggung, wajah yang ada di antara dada, dan kepala itu seperti wajah kerang. Kedua matanya terbelah pada sepanjang permukaan wajahnya. Lubang hidungnya terbuka seperti cerek tukang bekam, kedua bibirnya seperti bibir lembu, taringnya keluar seperti taring babi hutan, dan janggut terdapat sebanyak 7 helai. Azazil lebih umum hingga akhir kiamat dengan janji untuk menyesatkan manusia sedikit dan menjadi raja jahanam. Nah sobat asik, begitulah Tuhan ciptakan makhluk dan keajaiban-keajaiban pada akhir zaman. Bagaimana menurut pendapat sobat asik? Jangan lupa beri komentar kalian di bawah ini ya. Nah itu coy, pengalaman kita bertambah ya. Pengalaman kita bertambah akan besok sebelum hari kiamat itu akan ada muncul 6 makhluk ya, yang akan muncul dari bumi, yaitu termasuk juga tadi ya, Dajjal. Nah semoga kita mulai sekarang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga kita terhindar dari bisikannya Dajjal. Oke. Semangat terus. Pokoknya semangat. Jangan lupa. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Cukup sekian saya nge-react video ini. Untuk video yang aslinya ada di link deskripsi. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video reaction berikutnya. Dadah, salam kubras.